Pokoknya kalau kami temukan bukti yang cukup terhadap ASN-ASN ini yang melakukan aktivitas kampanye terlibat aktif, pasti kami tindak itu. Kalau cukup bukti, kita tindak, tegas itu. Dari data kami yang per tanggal 27 November itu ada 12 orang yang usianya 17 tahun. Selamat pagi. Dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Capton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Jelang berakhirnya masa kampanye, Bawaslu Bau-Bau menegaskan kepada pihak-pihak yang dilarang agar tidak terlibat dalam segala kegiatan kampanye. Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau menyebutkan ada sebanyak 12 penduduk akan berusia 17 tahun pada hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Inilah Warta Capton selengkapnya, Selasa 5 November 2024 bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Jelang berakhirnya masa kampanye, Bawaslu Bau-Bau menegaskan kepada pihak-pihak yang dilarang agar tidak terlibat dalam segala kegiatan kampanye. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Pokoknya kalau kami temukan bukti yang cukup terhadap ASN-ASN ini yang melakukan aktivitas kampanye terlibat aktif, pasti kami tindak itu. Kalau cukup bukti, kita tindak, tegas itu. Tahapan masa kampanye terbatas dan tatap muka pada Pilkada serentak tahun 2024 sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, tepatnya dimulai sejak 25 September dan akan berakhir di 23 November 2024. Jelang berakhirnya pelaksanaan masa kampanye ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bau-Bau kembali menegaskan kepada pihak-pihak yang dilarang agar menahan diri dan tidak terlibat dalam segala kegiatan kampanye, baik yang dilakukan oleh pasangan calon peserta Pilkada maupun partai politik pendukung. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat HP2H Bawaslu Kota Bau-Bau Almin menyebutkan langkah pencegahan terus dilakukan agar tidak ada pihak-pihak masuk dalam jeratan hukum, khususnya para ASN yang bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kepada pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat langsung dalam aktivitas kampanye agar dapat menahan diri, karena tentunya ada aktivitas-aktivitas yang tentu pihak-pihak yang dilarang itu tidak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye. Karena kalau kemudian hasil pengawasan oleh teman-teman jajaran pengawas di lapangan menemukan pihak-pihak yang dilarang tadi terlibat langsung aktif, Bawaslu memastikan pihak-pihak yang dilarang itu pasti akan ditindak. Sebab lanjut Almin, secara prosedur, pihaknya secara berjenjang telah masif memberikan imbauan kepada seluruh pihak, baik jajaran ASN Pemkot Bau-Bau, TNI Polri, hingga lurah dan aparat kelurahan, agar terus menjunjung sikap netral demi menjaga marwah pesta demokrasi yang bermartabat. Kepada paslon kami sudah melakukan himbauan, kepada pemerintah daerah dari Pemkot sampai tingkat kelurahan kami sudah melakukan himbauan untuk ASN-ASN itu jangan terlibat aktif dalam aktivitas kampanye. Pokoknya kalau kami temukan bukti yang cukup terhadap ASN-ASN ini yang melakukan aktivitas kampanye terlibat aktif, pasti kami tindak itu. Kalau cukup bukti, kita tindak, tegas itu. Pengawasan intens ini dilakukan oleh Bawaslu bersama seluruh jajarannya, termasuk pengawas tempat pemungutan suara PTPS yang baru saja dilantik. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau menyebutkan ada sebanyak 12 penduduk akan berusia 17 tahun pada hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Dari data kami yang per tanggal 27 November itu ada 12 orang yang usianya 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau menyebutkan ada sebanyak 12 penduduk akan berusia 17 tahun tanggal 27 November 2024 atau tepat pada hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari mengungkapkan, dari 12 orang ini pihaknya telah melakukan perekaman KTPL sebanyak 6 orang dan akan dicetak identitas kependudukannya pada 27 November mendatang sehingga bisa menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak. Lebih lanjut kata Arif, sementara 6 orang lainnya masih dicari dengan sistem jemput bola di sekolah-sekolah untuk dilakukan perekaman. Dari data kami yang per tanggal 27 November itu ada 12 orang yang usianya 17 tahun dan 6 orang sudah rekam tapi belum cetak. 27 kita cetakan dan 6 orang lagi belum. Ini ketika kita tidak peroleh di SMA-nya, tidak dapatkan di SMA-nya nanti kami akan melakukan perekaman di rumah yang bersangkutan. Nanti kita turun di rumahnya masing-masing. Yang sisa 6 orang. Secara keseluruhan kata Arif, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Kota Bau-Bau berjumlah 4.411 orang. Dari jumlah tersebut yang telah berhasil dilakukan perekaman KTPL sebanyak 3.966 orang sehingga tersisa 445 orang. Karena itu Dinas Dukcapil Bau-Bau terus melakukan upaya jemput bola sehingga seluruh DP4 tersebut telah tuntas direkam sebelum 27 November. Arif juga mengatakan pada hari H pemungutan suara pilkada, Dinas Dukcapil Bau-Bau tetap membuka pelayanan untuk rekam cetak KTPL hingga pukul 12.00 WITA. Ia mengatakan jika memang pada hari H pemungutan suara pilkada terdapat kendala teknis yang tidak bisa memungkinkan dicetak KTPL bagi pemilih yang telah berusia 17 tahun tersebut, maka Dinas Dukcapil akan mencetak biodata dan diaktifkan identitas kependudukan digital yang bersangkutan. Itu bisa digunakan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pembangunan tanggul di Kecamatan Bungi tuntas sebagai upaya pemerintah Kota Bau-Bau atasi banjir dan gagal panen para petani. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Woode Nurliani. Kecamatan Bungi menjadi wilayah pertanian terbesar di Kota Bau-Bau. Total area persawahan di wilayah pegunungan Kota Bau-Bau ini hingga 1.300 hektar dan 80% warganya bergelut di bidang pertanian. Area persawahan terbesar di Kecamatan Lumbung Pangan Kota Bau-Bau ini ada di Kelurahan Karing-Karing seluas 400 hektar, sementara kelurahan lainnya antara 300 hingga 200 hektar sawah. Hasil padi petani setiap tahun di Kecamatan Bungi mampu memenuhi 1/4 kebutuhan beras Kota Bau-Bau dalam setahun. Sayangnya saat cuaca ekstrim tak jarang para petani merugi karena area persawahannya terendam banjir. Camat Bungi Hasrun kepada RRI mengungkapkan, tahun ini pemerintah Bau-Bau melalui Dinas Perumahan telah menuntaskan pembangunan talut sepanjang lebih dari 300 meter. Lokasinya ada di Kelurahan Karing-Karing 120 meter dan Kelurahan Walia Buku dari rencananya 400 meter sudah terrealisasi 200 meter. Pembangunan talut tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Boleh dikata menjadi langganan banjir, tetapi ketika disandingkan dengan sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, sebenarnya belum juga memadai, tetapi sudah pemerintah selalu berusaha. Kemudian anggaran dari APBD kota juga di Kelurahan Walia Buku sini. Ya, ada talut yang dibangun juga melalui program tahun ini. Yang talut di Karing-Karing tadi termasuk normalisasi sungai. Ya. Pembangunan tanggul tersebut, kata Hasrun, sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir serta optimalisasi aliran sungai di sekitar persawahan sehingga saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kawasan persawahan aman dari ancaman gagal panen. Tahun ini ada lagi dari provinsi itu membuat talut, hanya panjangnya 100 meter lebih, tapi daerah yang rawan banjir yang selalu meluap, itu tanggul kiri kanan, Kelurahan Karing-Karing. Hasrun mengakui sebagian kelurahan di wilayah Kecamatan Bungi merupakan dataran rendah dari atas permukaan laut sehingga sangat berpotensi menjadi langganan banjir saat cuaca ekstrim dan air sungai meluap. Ia menyebutkan lingkungan Pajalele Kelurahan Walia Buku titik terendah 23 meter di atas permukaan laut, disusul Kelurahan Lia Buku dan Kampeonaho 26 meter, Karing-Karing 40 meter, dan Kelurahan Tampuna 48 meter. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kecamatan Bungi menjadi wilayah pertanian.
Kami sampaikan berita yang terakhir. Polres Buton Tengah melaksanakan berbagai upaya penguatan ketahanan pangan di wilayah hukumnya untuk mendukung program 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut merupakan komitmen Polri untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 dengan penekanan khusus pada ketahanan pangan. Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Waluyo mengatakan kegiatan tersebut untuk mendukung program 100 hari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam optimalisasi lahan yang menganggur menjadi lahan produktif. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan peran Polri tidak hanya sebatas pada menjaga keamanan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, membantu masyarakat untuk memahami pentingnya ketahanan pangan dan mendorong warga untuk meningkatkan kemandirian pangan.